Halo gengs, selamat datang kembali di Magenta Film. Film Thailand sekarang ini emang lagi hits di Indonesia, apalagi yang bergenre romance. Salah satunya ada film yang berjudul First Love, A Little Called Love, atau yang biasa dikenal dengan judul Crazy Little Thing Called Love. Film Thailand ini pernah hits di Indonesia loh, cuman ya agak jadul sih. Film ini wajib kalian tonton, paling enggak 1 kali seumur hidup. Film yang dirilis pada tahun 2010 ini menceritakan kisah percintaan seorang siswi SMP yang dekil, buluk, dan jelek bernama Nam. Nam jatuh cinta ke cowok tampan idola sekolah bernama Sean. Penasaran sama gimana filmnya? Worth it gak ya buat ditonton? Simak video ini sampai akhir dan temukan jawabannya. Film ini dibuka dengan memperlihatkan tokoh utama yaitu Nam yang sedang memandangi laki-laki tampan yang ia taksir bernama Sean. Nam sendiri mempunyai 3 orang sahabat yang sama-sama burik dan gak gaul seperti dirinya bernama Gi, Cheer, dan Nim. Selain sibuk sekolah, Nam juga bantu-bantu ibunya yang memiliki usaha penginapan buat para turis yang sedang berkunjung ke Thailand. Nam juga punya adik cewek yang sering berantem sama si Nam ini gengs. Untuk ayah Nam sendiri lagi merantau jadi koki di New York, Amerika. Kisah Nam dan Sean dimulai dari jam pelajaran bahasa Inggris yang diajar oleh Bu Guru In. Di tengah pelajaran, Nam permisi ke toilet. Karena saking menyukai Sean, Nam memilih jalan memutar untuk bisa melihat laki-laki yang ia sukai, yaitu Sean. Saat kembali dari toilet, Nam melihat Sean yang sedang dihukum karena ketahuan guru menjahili teman sekelasnya. Sean sendiri adalah seorang yang cukup jahil. Meskipun jahil, tapi Sean adalah murid yang tampan dan jago bermain sepak bola. Jadi, gak heran dirinya menjadi idola bagi cewek-cewek di sekolah mereka, termasuk si Nam ini gengs. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Suatu ketika, karena Sean menolong Nam dan teman-temannya yang sedang diganggu oleh murid-murid lain, Nam pun akhirnya memberikan sebuah hadiah sebagai ucapan terima kasihnya kepada Sean. Tanpa diduga, ternyata Sean mengetahui namanya. Mengetahui hal itu, Nam pun merasa sangat senang. Nam memiliki kepercayaan diri bahwa ia akan bisa meraih cintanya si Sean ini gengs. Kisah perjuangan Nam mengejar cintanya Sean dimulai. Nam bersama teman-temannya mempraktekkan tips dari sebuah buku yang isinya tentang bagaimana cara membuat seseorang menyukai diri mereka. Awalnya Nam tidak percaya, tapi saat teman-temannya sudah pulang, Nam diam-diam mengikuti instruksi dari buku tersebut. Nam dan teman-temannya tak henti-hentinya membahas isi buku itu. Lalu, Ji, Cheer, dan Nim pun memutuskan untuk membantu Nam mendekati Sean berdasarkan metode-metode dari buku itu. Sayangnya, rencana mereka tidak pernah berhasil. Setiap Nam hendak mendekati Sean, terdapat seorang siswi yang juga menyukai Sean bernama Fai. Selalu saja menyela dirinya. Sepulang sekolah, mereka berencana menghilangkan kunci motor milik Nam agar bisa diantar pulang oleh Sean. Tetapi lagi-lagi Fai menyela mereka dengan cara berpura-pura kakinya terkilir agar diantar pulang oleh Sean. Beberapa bulan pun berlalu, Nam mulai menginjak kelas 2 SMP. Teman-teman Nam tak menyerah untuk membantu Nam berubah menjadi cantik. Saat tahun ajaran baru, Bu Guru In mengajak Nam dan teman-temannya untuk bergabung klub ekskulnya, yaitu klub drama. Klub drama ini kalah populer sih dibanding sama ekskul tari yang isinya murid-murid cakep. Nam sebenarnya ingin gabung ke klub tari, cuman ya ditolak gara-gara kurang cantik. Alhasil bergabunglah ia ke klub drama sekolah yang isinya murid-murid paling tidak populer di sekolah. Karena Nam jago bahasa Inggris, akhirnya dapat peran jadi Putri Salju dalam drama Snow White. Dalam drama ini, Nam didandanin jadi cantik banget sama si Pin, temennya Sean. Awalnya Nam sedih karena Sean tidak datang menonton pertunjukan mereka. Namun perasaan itu berubah ketika Nam melihat apel yang mereka gunakan untuk pertunjukan tadi telah digigit oleh seseorang. Orang itu juga meninggalkan surat di bawah apel itu.
Nam yang sangat senang pun menduga bahwa surat itu berasal dari Sean. Tetapi teman-temannya berpikir bahwa itu berasal dari murid aneh yang merupakan anggota ekskul mereka. Beberapa bulan pun berlalu dan Nam kini telah berubah menjadi cantik. Namun drama perjuangan Nam mendapatkan cinta Sean tak berhenti di sana. Karena nyatanya ada kisah cinta segitiga dengan anak murid pindahan bernama Top. Top ini ternyata sahabatnya Sean loh, dan dia juga suka sama si Nam. Top ini lumayan populer juga, sampai cewek-cewek rebutan pengen foto sama doi. Bahkan sampai-sampai fansnya Top cedera gara-gara drama pengen foto sama si Top ini. Fansnya ini adalah Mayoret Club Marching Band. Karena Mayoretnya cedera, akhirnya Nam yang diminta gantiin sama Bu In. Bu In ini ternyata juga ngebina klub marching loh gengs. Emang multi talent banget ya si Bu In ini. Bu In merasa yakin Nam bisa karena sempat melihat Nam jago lempar-lempar raket badminton. Tentu saja awalnya Nam kesulitan karena Mayoret drum band hampir mirip kayak sirkus yang juga harus jago ngelempar tongkat Mayoret. Walaupun sempat diliputi rasa kegagalan saat latihan, Nam pun akhirnya bisa tampil mengagumkan saat hari festival. Nam mulai menjadi idola baru di sekolah mereka. Hari Valentine pun tiba, tidak seperti pada saat masih jelek dulu. Nam yang sekarang udah menjadi idola di sekolahnya dan mendapatkan banyak sekali coklat Valentine. Walaupun Nam mendapatkan hadiah dari banyak laki-laki, dirinya tetap merasa sedih karena ia belum mendapatkan hadiah dari Sean. Tak lama berselang, Sean pun muncul dengan membawakan sebuah bunga. Mengetahui hal itu, Nam pun begitu senang. Tetapi ternyata bunga itu bukanlah dari Sean, melainkan dari temannya. Tentu saja, hal ini pun membuat Nam sangat kecewa. Saat memeriksa tasnya, Nam menemukan sebuah surat tanpa nama yang mengajaknya ketemuan di sekolah besok. Keesokan harinya, Nam datang ke tempat yang tertulis di surat itu. Nam pun sangat senang melihat Sean yang hendak menghampiri dirinya. Tetapi Nam pun harus kembali menelan kekecewaan saat mengetahui bahwa Top lah yang mengirim surat tersebut dan bukanlah Sean. Di sini Top mengungkapkan perasaannya dan meminta Nam untuk menjadi pacarnya. Karena Nam bingung mau mengatakan apa, Nam pun hanya bisa terdiam. Hari-hari pun berlalu dan Nam mulai dijauhi teman-temannya. Hal ini dimulai dari Nam yang tidak hadir saat ulang tahun Cheer dan memilih pergi dengan Top. Nam ikut pergi bersama Top cuman untuk bisa bertemu dengan Sean. Lalu Sean pun bercerita banyak hal kepada Nam. Tak lama kemudian Top pun datang. Saat mereka sedang berjalan, Nam tiba-tiba terjatuh dan membuat kakinya terkilir. Karena tidak bisa berjalan, Nam pun digendong oleh Top. Walaupun sebenarnya Nam pengen banget Sean yang menggendong dirinya. Ya walaupun Nam udah cukup bahagia sih, hanya karena tasnya dibawakan oleh Sean. Sepulang liburan, Nam pergi ke rumah Cheer untuk merayakan ulang tahunnya. Tetapi teman-temannya udah pergi terlebih dahulu. Saat di sekolah, terlihat sekarang Nam udah gak bermain lagi sama ketiga teman baiknya. Daripada bermain dengan mereka, Nam lebih memilih untuk bermain dengan Sean, Top, Pin, dan teman-temannya. Saat mau menghampiri teman-teman lamanya, Nam sudah tidak lagi diterima oleh mereka. Beberapa hari kemudian, Nam mengikuti pesta api unggun bersama Sean, Top, Pin, dan teman-temannya. Di sini Nam berusaha untuk semakin dekat dengan Sean, hingga sampai saat mereka merayakan hari ulang tahun salah satu teman mereka. Tiba-tiba Top mencium pipi Nam. Nam pun sangat kaget dan mulai menyadari bahwa apa yang dilakukannya selama ini adalah salah. Setelah Top mengantarkan dirinya pulang, Nam pun langsung menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menerima ajakan Top untuk menjadi pacarnya. Nam pun meminta maaf karena telah membuat Top salah sangka dan mengatakan jika dirinya mempunyai orang lain yang ia sukai. Tibalah semester terakhir bagi mereka. Saat di sekolah, Nam memberanikan diri untuk mendatangi ketiga temannya. Awalnya sangat canggung gengs. Lalu Nam menyanyikan sebuah lagu yang biasa mereka nyanyikan bersama. Selesai bernyanyi, Nam pun meminta maaf kepada teman-temannya dan akhirnya pertemanan mereka pun kembali seperti semula. Saat di rumahnya, Nam diberitahu oleh teman-temannya bahwa dirinya berhasil mendapatkan posisi teratas di kelas mereka. Mengetahui hal itu, Nam pun merasa senang karena sesuai janji dari ayahnya, jika salah satu anaknya berhasil mendapatkan peringkat teratas di kelas, maka ayah mereka akan membeli tiket untuk pergi ke Amerika dan berjumpa dengan dirinya.
Karena hal itu, teman-temannya meminta Nam untuk mengungkapkan perasaannya yang sudah lama dipendam selama 3 tahun ini kepada Sean. Karena Nam akan segera pergi ke Amerika dan kemungkinan besar dirinya tidak akan pernah bertemu lagi dengan Sean. Mereka memberitahu karena Nam sudah berubah menjadi perempuan yang cantik dan pintar, kemungkinan Sean pasti akan menerima dirinya. Nam benar-benar sangat menyukai Sean. Ia sudah 3 tahun lamanya memendam perasaan itu. Dirinya juga melakukan berbagai perubahan agar bisa mendekati Sean. Tetapi baru saat inilah ia berani mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya kepada Sean. Namun sayangnya cinta Nam harus bertepuk sebelah tangan lantaran Sean mengaku berpacaran dengan Pin. Apakah mereka sungguh berpacaran? Nam dan Sean akhirnya berpisah karena Nam harus pergi ke Amerika dan Sean harus mengejar mimpinya menjadi pemain bola. Di rumahnya, Sean sudah ditunggu oleh manajer klub bola yang akan ia masuki. Mereka berencana untuk membawa Sean malam itu juga karena besok mereka sudah akan mulai berlatih. Ternyata selama ini Sean pun juga sebenarnya menyimpan perasaan kepada Nam. Ini terlihat dari banyaknya foto Nam yang diambil dan disimpan oleh Sean. Sean ternyata sudah mulai menyukai Nam bahkan pada saat Nam masih belum cantik seperti sekarang ini. Sean adalah orang yang menggigit apel setelah Nam selesai melakukan pertunjukan drama sebelumnya. Sean sudah menanam sebuah bunga mawar dari mulai bunga itu masih kecil untuk kemudian pada saat besar nanti ia akan berikan kepada Nam pada hari Valentine tiba. Sean memberitahu jika bunga itu adalah pemberian temannya karena ia tidak berani mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya kepada Nam. Selama ini Sean menahan rasa sakitnya melihat top sahabat baiknya mencintai Nam. Sebelum pergi, Sean meninggalkan buku yang berisi foto dan perasaannya kepada Nam tepat di depan rumah Nam. 9 tahun pun berlalu. Terlihat Sean sedang menggendong seorang bayi. Di sini ia datang untuk menemui Pin. Pada awalnya kalian akan mengira Sean telah menikah dengan Pin, tapi ternyata bayi itu adalah anak dari Pin dan suaminya yang telah pergi meninggalkan dirinya. Di sisi lain, sekarang Nam telah menjadi perancang busana yang cukup sukses di New York. Nam kembali ke Thailand karena sebuah pekerjaan dan ingin menemui ibunya. Setelah menceritakan masa sekolahnya, sang presenter menunjukkan buku yang diberikan oleh Sean sesaat sebelum dirinya pergi. Ternyata kru acara sudah menyiapkan Sean sebagai bintang tamu kejutan untuk Nam. Sementara itu, setelah berhenti menjadi pemain sepak bola nasional, kini Sean telah menjadi seorang fotografer yang terkenal. Lalu Nam pun bertanya, apakah Sean sudah menikah? Ternyata selama 9 tahun ini Sean menunggu kepulangan Nam dari Amerika, lalu film pun berakhir. Gimana gengs? Apakah film ini layak masuk list tontonan kalian? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Sekali lagi mari membangun channel Magenta Film dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya.